Ketika murid-murid sudah mengembangkan pelayanan, maka mereka melihat begitu banyak orang yang perlu dilayani. Sehingga mau tidak mau harus ditambah lagi tim. Anggota tim harus bertambah. Itulah yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Di sana diberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, tentu saja dalam perspektifnya Tuhan Yesus, ketika dia berkata, "Aku datang untuk orang sakit dan untuk orang berdosa," itu adalah lambang daripada manusia yang penuh dengan kemiskinan, miskin akan kesehatan. Tentu saja kesehatan secara menyeluruh, sehat jasmani, rohani, materi. Begitu juga dengan keberdosaan. Itu adalah target daripada pelayanan Tuhan Yesus, dan itu pula mestinya menjadi target pelayanan kita. Tetapi saudaraku, untuk bisa melayani Tuhan, maka dibutuhkan hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, supaya tidak menjadi batu sandungan, sebagaimana banyak cerita-cerita yang sudah kita dengar. Panggilan kita memang menjadi garam dan menjadi terang, yang berarti bahwa lewat kehidupan kita, kita melayani orang lain. Dan dari cara hidup kita itu, dari tindakan kita itu, orang-orang merasa terberkati. Apa yang para rasul lakukan ketika mereka ingin menambah jumlah bilangan orang-orang yang melayani bersama mereka? Mereka mengajukan 3 persyaratan dasar. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. 1 yang terkenal baik, 2 yang penuh roh, 3 yang berkhidmat." 3 persyaratan dasar inilah yang dimintakan oleh para murid. Tentu saja mereka sudah terlebih dahulu mendoakannya, sekaligus juga melihat dari pengalaman-pengalaman mereka. Mengapa kalimat pertama ataupun persyaratan pertama dikatakan yang terkenal baik? Terkenal baik itu sama juga dengan teruji baik. Orang-orang sependapat bahwa dia orang baik. Karena pelayanan ini memang membutuhkan orang-orang yang mampu mengekspresikan kebaikan demi kebaikan. Entah ketika orang juga meresponinya dengan baik, ataupun ketika orang tidak baik. Tetapi kita diminta untuk senantiasa baik. Dengan cara demikian, kita mestinya bisa melayani orang lain. Kita membutuhkan daya tahan, saudaraku. Kita perlu daya tahan untuk tetap menjadi orang baik ketika orang tidak baik. Bukankah Alkitab berkata, "Kalau engkau baik kepada orang yang baik, apakah upahmu?" Sungguh tidak ada. Pelayan Tuhan, orang percaya yang siap dipakai Tuhan menjadi alatnya, maka mereka harus orang-orang baik. Tapi baik saja tidak cukup, saudaraku. Persyaratan yang kedua, penuh roh. Supaya kebaikan yang kita lakukan adalah oleh karena dorongan Roh Kudus. Supaya kebaikan yang kita nyatakan adalah dikuatkan, ditopang oleh Roh Kudus. Tahukah saudara, kita harus mengakui bahwa kita manusia yang lemah. Sering sekali dalam situasi suasana hati yang baik, kita mampu berbuat baik kepada orang lain. Tapi ada kalanya kita lemah, dan saat itulah Roh Kudus yang ada di dalam kita menolong kita. Dia menguatkan kita, mengingatkan kita akan panggilan kita untuk selalu menjadi orang baik. Kekuatan Roh Kudus itu pula yang memampukan para murid, yang membuat para murid tetap baik kepada orang-orang yang menganiaya mereka, bahkan ingin mengejar-ngejar mereka. Saya tidak mendengar, saudaraku, murid-murid itu membunuh orang-orang yang membenci mereka. Tidak. Tapi mereka tetap berbuat baik kepada mereka. Nah, namun demikian, terkenal baik, penuh roh, juga harus dibarengi dengan memiliki hikmat. Sebab kebaikan itu membutuhkan hikmat.
Dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus dalam diri kita pun, waktu kita menyatakannya, kita perlu hikmat. Sebab sering sekali ada kelompok-kelompok komunitas yang tidak siap menerima kebaikan kita kalau kita tidak berhikmat melakukannya. Jangan-jangan mereka berpikir ketika kita berbuat baik adalah sebuah penghinaan bagi mereka. Jangan-jangan mereka berpikir ketika kita sedang menyatakan karunia-karunia roh adalah sebuah kesombongan bagi mereka. Semuanya membutuhkan hikmat, saudaraku. Sehingga dengan demikian, lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. 3 persyaratan dasar untuk kita boleh menjadi garam dan menjadi terang, menjadi pelayan-pelayan Kristus, karena kita dipanggil menjadi hambanya. Yang pertama, lewat kebaikan kita. Yang kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, hikmat-hikmat Allah yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Biarlah semakin hari, terang Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Dampak yang baik semakin cemerlang bagi sekeliling kita. Semakin dirasakan oleh mereka. Karena kita memiliki prasyarat-prasyarat dasar yang ditetapkan oleh Alkitab. Tuhan Yesus menolong kita untuk terus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan.